jam 3 atau setengah 4 kita mulai untuk proses pembuatan jadah tempe. Ada jadah, tempe bacem, pokoknya legit sekali ini perpaduan antara yang gurih dan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu lagi. Kali ini kita berada di rumah promosi jadah tempe Kabupaten Sleman di daerah Kaliurang. Kalau kita bicara masalah Kaliurang, Kaliurang adalah satu daerah di mana dia terletak di lereng Gunung Merapi dan memiliki ketinggian 800 sampai 900 dari permukaan laut sehingga dia beriklim sejuk. Di samping itu karena dia berada di lereng Gunung Merapi menawarkan banyak tempat atraksi, tempat lokasi wisata yang mengandung petualangan dan lain sebagainya. Akan tetapi di Kaliurang sendiri memiliki satu keunggulan, terutama masalah kuliner, yaitu jadah tempe. Ya, seperti yang Anda lihat yang berada di tangan saya ini adalah jadah dan tempe. Jadah itu berasal dari beras ketan yang ditambahkan dengan parutan kelapa, kemudian dikukus dan dicetak sehingga dia berwarna putih dan memberikan rasa sensasi gurih. Sedangkan tempe ini berasal dari fermentasi dari kedelai dan kemudian diproses bacem dengan penambahan gula kelapa, memberikan rasa sensasi manis. Dengan kedua hal ini, jadah dan tempe ini akan memberikan sensasi rasa yang sangat bagus. Di samping itu ada satu filosofi juga kenapa makan seperti ini dengan posisi seperti ini sebetulnya makannya, di mana ini adalah filosofi merah dan putih, dan itu melambangkan nasionalisme dari wilayah Kaliurang ini. Masih melanjutkan dengan adanya kontribusi jadah dan tempe dari Dusun Kaliurang ini atau Desa Kaliurang di lereng Gunung Merapi ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals, yang terutama berkaitan dengan nomor 12, yaitu produksi dan konsumsi berkelanjutan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh para UMKM yang berjumlah kurang lebih 70 di wilayah Kaliurang ini, bagaimana mereka merancang proses produksi sehingga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan food security dan food safety atau ketahanan pangan dan keamanan pangan. Ini sangat penting sekali pada saat ini karena dengan adanya ketahanan pangan yang bagus, dengan adanya konsumsi jadah dan tempe secara continue dan dijual pada para wisatawan, itu akan memberikan nilai lebih juga untuk ketahanan pangan dari wilayah. Sedangkan keamanan pangan berkaitan dengan siapapun yang mengkonsumsi jadah tempe ini tidak akan terkena penyakit atau tidak terkena outbreak sehingga mereka dalam kondisi sehat. Konsep Sustainable Food Safety and Food Security yang kita munculkan di dalam rumah jadah ini adalah berkaitan dengan bagaimana sustainability yang berkaitan dengan lingkungan sosial, ekonomi maupun lingkungan itu sendiri dapat terjaga dengan baik, sehingga bagaimana para produsen nanti juga merencanakan bahan baku didatangkan dari mana, berapa efisiensi produksinya, dan juga termasuk limbah yang dibuang. Bagaimana limbah itu tidak terlalu banyak sehingga bisa di-manage, dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Demikian juga nanti jadah bisa terjual dengan baik, menambah atau meningkatkan penghasilan dari warga, dan juga secara sosial itu akan semakin memperkuat lingkungan di daerah Kaliurang ini agar mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Darmiati, usianya 47, alamat saya Kaliurang,
Hargowinangun Pakem, Yogyakarta. Awal usaha saya yaitu dulu waktu 2010 kan ada erupsi Merapi itu, kita ekonominya pada mati semua tuh. Kemudian timbul saya dalam pikiran saya, gimana ini supaya ekonomi saya tetap jalan karena untuk kehidupan sehari-hari. Dan di sini kan waktu itu banyak pasir-pasir tuh dari erupsi Merapi. Kemudian banyak juga pengunjung yang datang ke daerah Kaliurang dan juga Cangkringan. Nah, awalnya saya cuman main di daerah Cangkringan itu. Kok di situ ramai sekali, nggak ada yang dagang. Timbul dari pikiran saya, kayaknya kalau di sini jualan jadah tempe pasti profit sekali gitu kan. Saya bilang sama saudara saya, gimana kalau mbaknya dagang, soalnya di depan rumah banyak pengunjung pada lihat erupsi Merapi yang 2010 gitu kan. Terus ya nyoba aja mbak, nanti saya yang nungguin. Alhamdulillah sekali dengan itu saya mencoba, alhamdulillah prospeknya sangat bagus dan masyarakat di sekitar situ juga ikut berjualan jadah tempe yang hasilnya bisa untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan saya lanjutkan ke daerah wisata Ledok Sambi karena waktu itu saya cuman dagangnya bertambah dari hotel ke hotel di wilayah Kaliurang. Kemudian ada COVID, otomatis ekonomi mati lagi. Kemudian saya setelah new normal turun mencari tempat lokasi. Alhamdulillah ketemu di Ledok Sambi. Alhamdulillah sekali di situ prospek, dan waktu new normal wisata-wisata yang lain belum buka, di situ udah banyak pengunjung. Alhamdulillah sekali bisa untuk kehidupan kami sehari-hari, dan berkembang lagi saya jualan di Soraloka juga. Setelah itu saya ada bimtek saya ikut, kemudian ada pameran-pameran, alhamdulillah saya juga ikut, dan di situ juga hasilnya alhamdulillah baik, bisa untuk menambah ekonomi keluarga. Untuk proses pembuatan jadah tempe, yang pertama kita rendam dulu ketannya dari malam kira-kira jam 9 sampai pagi, nanti jam 3 atau setengah 4 kita mulai untuk proses pembuatan jadah tempe. Dari yang direndam itu tadi kita dibususi, dibersihkan sampai bersih, kemudian ditiriskan, kemudian kita aduk sama kelapa yang sudah diparut yang masih fresh, dicampuri dengan sedikit garam, lalu dimasukkan ke dalam soblok yang sudah mendidih airnya. Begitu kita tunggu kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam, nanti siap kita untuk dijojoh. Kemudian nanti setelah lembut itu kita siap untuk dibikin dientei. Kalau kita istilahnya dientei itu dibikin bulet-bulet itu, kemudian tempenya juga dibajam, dari dikupas, pilih kita tempe yang bagus, gulanya juga yang bagus, kemudian kita bajam selama 2 jam kalau tempe. Setelah itu kita goreng sampai warnanya merah, kemudian kita angkat, itu udah selesai. Kemudian kalau tahu prosesnya kita rebus dulu selama 2 jam, nanti diulang-ulang, kemudian baru dikasih gula sama rempah-rempah, kasih sedikit garam, tunggu sampai 2 jam lagi. Paginya baru kita goreng, tapi sebelum digoreng diangkatin lagi sebentar sampai menguning juga, siap dikonsumsi gitu. Terima kasih. Ini adalah jadah tempe Mbok Tenggo yang masih fresh, baru aja matang ini, yang siap untuk dipasarkan. Yang ini adalah isinya guys, nih lihat nih, ada jadah, tempe bacem, tahu bacem, dan wajik juga. Pokoknya legit sekali ini perpaduan antara yang gurih dan manis. Monggo silahkan nanti kalau mau diorder di nomor 081 228 678 242. Jangan lupa berwisata di Kaliurang dan beli oleh-oleh jadah tempe Kaliurang Mbok Tenggo yang rasanya manis dan legit.
Monggo silahkan, kami tunggu orderannya. Terima kasih. Salam perindustrian dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiono, staf bidang perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Saat ini kita sedang berada di Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe atau yang lebih dikenal sebagai Omah Jadah Kaliurang yang berlokasi di Tlogo Putri, Kaliurang. Omah Jadah Kaliurang merupakan rumah bersama bagi Sentra IKM Jadah Tempe Kaliurang, di mana Sentra IKM Jadah Tempe Kaliurang dapat melakukan produksi secara bersama-sama, baik itu secara tradisional maupun modern. Selain itu juga sekaligus menjadi tempat wisata edukasi untuk mengenalkan bagaimana pengolahan produk jadah tempe serta hasil akhir produk jadah tempe dan tempat melakukan inovasi bagi para anggota Sentra Jadah Tempe Kaliurang, sehingga para wisatawan yang hadir di daerah Tlogo Putri ini dapat mengenal lebih dekat produk-produk yang ada di Sentra Jadah Tempe Kaliurang maupun produk IKM Sleman secara umum. Ini merupakan salah satu produk dari hasil yang diproduksi oleh IKM di bawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, yakni geplak salak dari olahan buah salak. Keberadaan produk ini perlu kita bantu, kemudian kita promosikan, sehingga di Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe ini dilengkapi beberapa fasilitas yang bisa dilihat di sini. Ada galeri di lantai 2 ini. Di lantai pertama juga dilengkapi dengan rumah produksi atau dapur produksi modern dan tradisional. Selain itu, di sebelah sini di belakang display produk ini ada ruang diklat di mana Sentra IKM Jadah Tempe biasa melakukan pertemuan. Selain itu juga sentra IKM yang lain ataupun pelaku usaha di Kabupaten Sleman maupun akademisi dan masyarakat Sleman secara umum dapat memanfaatkan ruang diklat ini untuk melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan seperti itu. Mari kita berkunjung ke Omah Jadah Kaliurang, kita borong bareng produk dari IKM yang ada di Kabupaten Sleman, dan kita pastikan IKM Sleman dapat melompat lebih tinggi.